Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan pembuatan alat mengenai Smart Fish Feeder with Monitoring Water. Sebelum melanjutkan pada hasil proyek yang telah kami buat, perkenalkan saya David Armansyah dengan NIM akhir 1002. Lalu saya Isfahani Fadil dengan NIM akhir 1080. Lalu saya Karna Meta dengan NIM akhir 1028. Saya Ahmad Yusuf dengan NIM akhir 1036. Dan saya Hakim Muhammad Berkianto dengan NIM akhir 1018. Baik, selanjutnya penjelasan terkait dengan proyek Smart Fish Feeder bisa dilakukan di slide selanjutnya. Selamat siang semuanya. Saya Ekarina Meta. Di sini saya akan menjelaskan proyek kelompok kami, yakni Smart Fish Feeder with Monitoring Water Health. Pada awalnya, kami ini melihat bahwa masih banyak proses budidaya ikan yang dilakukan secara manual, seperti proses pemberian pakan dan juga pemantauan kualitas air. Nah, kami ini menilai bahwa cara manual ini kurang efisien karena menghabiskan lebih banyak waktu dan juga tenaga. Cara manual juga bisa menimbulkan beberapa masalah lain seperti ketidakteraturannya jadwal pemberian ikan, kelebihan atau kekurangan porsi makan ikan, dan juga kualitas air yang tidak terpantau dengan baik. Kelebihan dan kekurangan pemberian ikan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ikan. Kalau pemberian pakan ikan terlalu banyak, ini dapat menimbulkan resiko pencemaran pada lingkungan ikan. Nah, sisa pakan yang menumpuk ini akan menurunkan kualitas air dan juga bisa menyebabkan stres pada ikan. Sehingga kami menciptakan Smart Fish Feeder with Monitoring Water Health yang memungkinkan otomatisasi dan juga pemantauan jarak jauh. Sensor-sensornya seperti sensor suhu, sensor turbidity, dan juga modul RTJ ini akan mengukur kualitas air secara real time. Kemudian datanya akan dikirim ke dashboard Blink IoT untuk proses pemantauan. Selanjutnya, sini ada manfaat. Yang pertama, menjaga kesehatan ikan dengan pakan yang lebih teratur dan sesuai dengan kondisi air. Yang kedua, ada menghemat waktu dan tenaga pembudidaya karena sistem bekerja secara otomatis. Yang ketiga, ada dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. Yang keempat, ada menerapkan prinsip IoT berbasis lingkungan yang dapat dikembangkan untuk skala yang lebih besar. Yang terakhir, ada mengurangi limbah pakan dan menjaga kebersihan air. Selanjutnya ada alat dan komponen. Yang pertama ada ESP32 sebagai microcontrollernya. Kemudian ada sensor turbidity, ada sensor suhu DS18B20 atau sensor suhu untuk di air. Kemudian ada real time clock DS1302. Kemudian ada servo motor sebagai mekanismenya. Kemudian kita menggunakan power bank 512 volt sebagai sumber daya bagi ESP. Kemudian ada breadboard, kabel jumper, dan blink sebagai tempat monitoringnya. Kemudian ada wadah pakan dan pakan ikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai blok diagram sistem pada Smart Fish Feeder with Water Monitoring. Pada blok diagram sistem di sini terdapat beberapa komponen dengan sistem kendali utamanya terdapat pada ESP32, di mana ESP32 terintegrasi dengan beberapa sensor yang digunakan. Yang pertama ada di S18B20, yaitu sensor untuk mengukur suhu dari airnya, dan yang kedua ada turbidity sensor untuk mengukur kekeruhan air. Selanjutnya, SP32 akan menerima catu daya dengan besar 3,3 hingga 5 volt. Untuk sensor-sensornya yaitu ada sensor suhu air tadi yaitu di S180 dan juga turbidity sensor yang akan mengirimkan data ke ESP32. Selain itu juga terdapat RTC di S1302 yang memberikan informasi secara akurat. Data waktu ini digunakan untuk menjalankan feeding otomatis sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk output pada ESP32 berupa servo motor yang digunakan untuk membuka dan menutup tempat makan ikannya. Pada servo motor di sini bisa dijalankan secara otomatis berdasarkan waktu yang diatur melalui RTC di S1302 dan juga bisa secara manual yang dapat diakses melalui aplikasi Blink. Kemudian ESP32 mengirimkan seluruh data sensor dan
dan status pada sistem ke Blink. Melalui koneksi Wi-Fi. Aplikasi Blink ini kita dapat memantau atau memonitoring secara real time dari beberapa sensor yang telah kita gunakan, contohnya untuk memantau suhu air dan juga kekeruhan dari air. Dan pada aplikasi Blink di sini juga kita dapat mengatur kapan waktunya untuk bisa memberikan makan ikan seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai flowchart dari cara kerja alat. Yang pertama dari inisialisasi komponen yang digunakan seperti ESP32, RTC, sensor suhu dan sensor kekeruhan air, dan ada servo dan Blink. Selanjutnya semua akan SP dikoneksikan melalui Wi-Fi dan juga Blink. Apabila di sini ada pengecekan kembali apakah koneksinya berhasil, di mana terdapat dua kondisi yaitu ya dan tidak. Apabila koneksinya berhasil, maka akan melanjutkan dari pembacaan sensor. Apabila tidak berhasil, maka mencoba untuk mengkoneksikan utang atau reconnect Wi-Fi-nya. Nah, apabila koneksinya berhasil, dilanjut dengan pembacaan beberapa sensor, yaitu pertama ada sensor waktu dari RTC DS1302. Selanjutnya ada membaca input dari Blink, di mana untuk mengatur dari jadwal pakan, baik secara otomatis ataupun secara manual. Selanjutnya membaca data dari sensor. Di sini kita menggunakan dua sensor, yaitu ada sensor suhu air dan juga sensor kekeruhan dari air. Nah, setelah membaca dari data sensor, SP akan mengirimkan data hasil sensor ke Blink melalui Wi-Fi yang sudah terkoneksi. Setelah data dari sensor itu terintegrasi dengan aplikasi Blink, lalu ada pengecekan lagi, yaitu apakah waktunya itu terjadwal atau tidak. Apabila iya, terdapat dua kondisi lagi, apakah turbidity-nya itu lebih besar dari ambang batas. Apabila iya, maka apabila turbidity-nya itu di ambang batas, maka servonya tidak akan aktif karena tingkat kekeruhannya itu melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Apabila turbidity-nya di bawah ambang batas, maka servonya akan aktif atau memberikan feeding secara otomatis ataupun manual. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya terkait dengan flowchart. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan diagram rangkaian dan tampilan Blink. Di sini kita menggunakan ESP32 sebagai microcontroller. Di sini ada beberapa inputan kita, yaitu yang pertama itu ada turbidity sensor, kemudian RTC, dan kemudian sensor suhu atau DS18B20. Nah, konfigurasi pinnya ini dimulai dari sensor pin turbidity sensor, yaitu di mana kita menggunakan pin 34 di sini, dan sensor suhu kita menggunakan pin 16, kemudian sensor RTC kita menggunakan di clock itu ada di pin 18, DET23, dan RST di pin 5. Kemudian motor servo kita hubungkan ke pin 19. Nah, microcontroller ini akan mendapatkan sinyal dari sensor-sensor ini yang kemudian akan diproses dan akan menjalankan servo tersebut sesuai dengan ketentuan dan kemauan kita untuk mengatur bagaimana servo itu akan berputar. Dan kemudian ini ada tampilan Blink. Di sini yang pertama itu ada tampilan suhu di sebelah kiri atas. Nah, di sini ada 25,31. Nah, ini menandakan kalau suhu itu normal. Nah, kita menggunakan ini sebagai contoh karena pada tampilan Blink yang di bawah 24 Celcius itu akan menonaktifkan servo, dan di atas 30 itu akan menonaktifkan servo. Kemudian di sini ada kekeruhan. Di sini kita menggunakan batas ambang 500. Di sini kekeruhannya itu 392. Nah, ini menandakan kalau air itu keruh.
Nah, kita menandakan kalau itu keruh itu di angka 100. Jadi kalau lebih dari 100 itu artinya menandakan kalau air itu keruh dan servo itu tidak akan aktif di waktu tersebut. Kemudian ini ada tegangan. Tegangan ini dari sensor turbidity juga. Semakin tinggi tegangan, maka semakin tinggi ADC value. Kemudian kita ada jadwal pakan 1. Nah, di sini kita mengatur jadwal makan seperti di contoh ini kita mengatur di jam setengah 1 dan kemudian di jadwal makan 2 ini di jam 18.45. Nah, di jam ini servo akan aktif sesuai ketentuan yang tadi. Jadi, kalau tidak sesuai ketentuan, kayak contohnya suhunya semakin tinggi seperti 30, servo itu akan mati. Dan kalau kekeruhannya itu makin tinggi, servo itu juga akan mati walaupun di jadwal itu ditentukan jam segitu. Nah, kemudian ada di tengah-tengah ini ada manual feeder, di mana ini adalah tombol yang kita gunakan secara manual. Kita bisa mengontrol servo itu secara manual. Jadi manual pakan ini bisa aktif walaupun turbidity itu mendeteksi kalau itu keruh dan suhunya itu tinggi. Itu kemudian di bawah ini ada tampilan jam real time yang kita gunakan. Di sini kita mengambil contohnya itu waktu kita mengerjakan yaitu di jam 00.40.56. Oke, dilanjutkan dengan saya di tabel logika pengambilan keputusan. Yang pertama nomor 1, NTU apabila NTU melebihi 500 maka servo akan mati. Yang dimana jika airnya itu sangat keruh atau nilai kekeruhan itu melebihi dari 500 maka mesin pemberi makan akan dimatikan supaya ikan tidak diberi makan saat airnya itu kotor. Lalu nomor 2, ketika kondisi suhu kurang dari 24 derajat Celcius atau suhu melebihi 30 derajat Celcius, maka servo akan mati. Yang dimana jika suhu air terlalu dingin atau di bawah dari 24 derajat Celcius atau malah terlalu panas di atas 30 derajat Celcius, maka pemberian pakan dihentikan karena kondisi ekstrim tidak baik untuk ikan tentunya. Lalu nomor 3, jika kondisi jadwal sesuai ketetapan waktu, maka servo akan on atau feeding sekali saja. Karena jika waktu sudah masuk jadwal pemberian pakan, maka servo menyala sekali untuk pemberian pakan secara otomatis. Lalu lanjut di nomor 4 atau yang terakhir, yang dimana kondisi manual override-nya itu 1 dan NTU-nya atau kekeruhannya itu melebihi di angka 100 dan suhu kurang dari 24 derajat Celcius dan melebihi 30 derajat Celcius. Maka servonya akan tetap hidup, lalu feeding manualnya juga akan tetap aktif. Lalu kita lanjutkan di tabel hasil uji logika. Yang di nomor pertama itu yang dimana nilai kekeruhan atau NTU-nya itu 0, sedangkan suhunya nilai 28,19 derajat Celcius di waktu jam 09.50. Yang dimana servo tetap mati dengan keterangan air jernih, feeding juga belum terjadwal. Lanjut di nomor 2, hampir sedemikian rupa sama dengan nomor 1, namun yang membedakan di sini hanya waktunya di jam 10.32 dengan servo yang hidup atau on, yang dimana feeding terjadwal, lalu servo berhasil, yang dimana berhasil menyala. Nomor 3, nilai kekeruhan masih sama 0, suhu dengan nilai suhu yang lumayan tinggi 32,55 derajat Celcius di jam 10.52, yang dimana servonya itu akan mati dengan keadaan atau keterangan itu suhunya tinggi, maka feedingnya itu akan dibatalkan. Lanjut nomor 4, untuk sekarang di nilai kekeruhan atau NTU-nya yaitu bernilai 91,5. Lalu untuk suhunya 27,44 derajat Celcius dengan keterangan waktu 10.37. Maka output servonya akan menyala dengan keterangan feeding manual yang berhasil. Lalu terakhir di nomor 5 dengan nilai kekeruhan atau NTU-nya senilai 273,99 dengan suhu 27,44 derajat Celcius di jam waktu yang sama dengan nomor 4 yaitu
37 dengan servo mati, yang dimana keterangannya itu manual dibatalkan karena nilai kekeruhannya yang tinggi. Baik, kita lanjut ke demonstrasi alat. Di sini kita menggunakan wadah dari kardus yang dimana di dalamnya itu berisi komponen-komponen kita yang ada ESP32, modul RTC, kemudian ada modul buat turbidity. Kemudian lanjut ke mekanismenya. Di sini kita menggunakan kardus juga dan kemudian kita menggunakan botol yang kecil. Di sini kita mekanismenya sederhana, yaitu ketika servo ini bergerak akan menarik kardus yang di sini dan kemudian pakan akan jatuh ke bawah. Kemudian kita menggunakan wadah sebagai akuarium sederhana. Di sini ada sensor turbidity, kita taruh di sini. Dan kemudian ada sensor suhu, kita langsung masukkan ke dalam akuarium. Kemudian yang terakhir kita mempunyai wadah yang berisi air keruh. Di sini kami menggunakan wadah yang berbeda supaya mempermudah dalam pengambilan data. Kemudian selanjutnya di sini adalah demonstrasi langsung, di mana pada percobaan pertama ini kita memasukkan sensor suhu dan sensor turbidity-nya pada air yang bersih terlebih dahulu, di mana terlihat pada layar di samping bahwa nilai NTU-nya itu senilai 0 dan nilai suhunya itu sekitar 28 derajat, yang artinya pada kondisi ini otomatis pemberi makan otomatis itu tetap berjalan. Sekarang kita bisa mengatur jadwal lewat Blink dengan mengubah jadwal makan 1 coba menjadi 12.27. Seharusnya pada jam 12.27 ini servo akan bergerak atau pakan otomatis berjalan. Nah, terlihat bahwa pada saat tepat di 12.27 servo bergerak, yang artinya jadwal makan ini bekerja. Selain itu, kita juga memiliki fitur untuk memberi makan secara manual dengan cara menekan tombol pakan yang ada di layar Blink. Untuk percobaan selanjutnya, kita akan mencoba untuk menaruh sensor turbidity pada air keruh, yang artinya nilai NTU-nya itu di atas 100. Baik, di sini kita akan melanjutkan demonstrasi yang percobaan kedua, di mana kita akan menggunakan air yang keruh. Di sini kita akan memindahkan sensor turbidity ke air yang keruh. Bisa kita lihat di tampilan Blink muncul NTU yang jauh lebih tinggi daripada air yang bening. Nah, di sini menandakan kalau NTU-nya ada 135 sekian. Nah, ini artinya servo tidak akan aktif di waktu tersebut. Coba kita atur waktunya menjadi 12.34 untuk membuktikan apakah servo itu aktif atau tidak. Nah, bisa kita lihat bahwa servo itu tidak akan aktif di waktu tersebut, walaupun kita udah men-set jadwal pakan di waktu 12.34. Nah, ini dikarenakan NTU yang melebihi batas yang kita atur, di mana batas yang kita atur itu ada 100 yang menandakan air itu keruh. Kemudian lanjut ke percobaan ketiga, di mana kita menggunakan sensor suhu yang di bawah 24 Celcius servo tidak akan aktif, dan di atas 30 servo itu tidak aktif. Nah, bisa kita lihat bahwa suhu di tampilan Blink menjadi 32,5 Celcius yang menandakan bahwa
suhu di dalam air kolam itu terlalu panas sehingga servo itu tidak akan aktif. Kita buktikan pada set waktu makan menjadi 12.36. Baik, kita akan menunggu sampai 12.36. Bisa dilihat bahwa servo tidak akan aktif dikarenakan suhu yang terlalu tinggi. Kemudian kita lanjut ke percobaan yang terakhir, di mana ketika suhu itu lebih dari 30 dan kekeruhan itu lebih dari 100, kita tetap bisa memberi makan dengan manual feeder. Nah, bisa dilihat ketika kita menekan manual feeder, servo akan aktif. Baik, untuk percobaan demonstrasi alat sudah cukup. Oke, kita lanjutkan di sini yang dimana halaman tersebut atau dokumentasi dari kerja kelompok 4 yang dimana kita mengerjakan secara bersama dan juga berganti-ganti tempat tentunya. Dimana kita juga mempelajari, juga mengerjakan atau bukti-bukti dari hasil rangkaian yang sudah kami buat juga untuk melengkapi dari tugas IoT atau project IoT tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf terkait dengan proyek yang telah kami buat mengenai Smart Fish Feeder with Monitoring Water. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.